Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang istiqamah dengan kebaikan, dengan ketaatan, dan terus mensyukuri nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita termasuk di antara umat Rasulullah yang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan beberapa salat sunnah yang belum kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertama, salat sunnah namanya salat sunnah awwabin. Apa itu salat sunnah awwabin? Salat sunnah yang dilakukan oleh orang-orang yang punya waktu lapang agar dia tidak terbawa dengan lalai. Sehingga ketika waktu lapang dia gunakan untuk sholat. Kemudian jumlahnya lebih kurang 20 rakaat antara maghrib dengan isya. Atau kurang dari itu. Seperti sekarang maghrib dengan isya, kita tak ada pengajian. Lalu dia buat sholat, setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam. Paling minimalnya 2 rakaat. Dan jumlah yang pertengahan antara paling banyak dan yang sedikit tadi 6 rakaat untuk mengisi waktu antara maghrib dengan isya. Ini dibuat oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 6 raka'atin bainal maghrib wal isya, kutiba lahu ibadat 12 sanah." Orang kalau dia sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, dia dianggap atau dinilai seperti orang yang ibadah 12 tahun. Jadi waktu-waktu yang selain sholat fardu seakan terisi dengan sholat sunnah selama 12 tahun. Qala al-Mawardi rahimahullahu ta'ala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha wa yaqulu hadhihi salatul awwabin. Nabi melakukan salat ini, kemudian kata Nabi nama salatnya salat al-awwabin. Orang-orang yang pulang kepada Allah, orang-orang yang kembali kepada Allah. Maknanya selama ini dia sibuk dengan berbagai hal. Mungkin dengan bujukan syaitan dia ikut, dengan bujukan materi dia tergoda. Dia gunakan waktunya untuk ibadah, maka dia kembali kepada Allah setelah selama ini sempat dikuasai oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yu'khadhu min hadha wa min hadisi Zaid bin Arqam as-sabiq salat ad-duha anna salat al-awwabin mushtarikah baina hadhihi wa salat ad-duha. Salat duha juga di dalam sebagai riwayat disebut dengan salat awwabin. Sebab waktu itu matahari mulai panas. Sehingga orang mulai agak malas keluar, agak berat keluar. Maka pilihannya berdingin diri dalam rumah. Kalau sudah berdiam diri, mendinginkan badan dalam rumah, bawaannya tidur. Bawaannya nonton, mauta, santai-santai. Daripada santai, mauta, perbuatan tak jelas, diisi dengan salat. Maka salat itu juga disebut dengan salat awwabin. Orang-orang yang melepaskan diri mereka dari segala apapun yang menguasai selain Allah, mereka serahkan diri mereka kepada Allah dengan menunaikan salat. Maka salatnya salat awwabin. Maknanya apa? Ketika kita punya waktu kosong dan tidak terlarang oleh syariat untuk melaksanakan salat sunnah, buatlah salat awwabin ini. Di antaranya
ketika waktu antara maghrib sampai isya. Sudah isya kan jelas kita tidur biasanya. Sebelum maghrib kita mungkin di tempat kerja, atau mungkin masih di pasar, atau mungkin masih di jalan. Tapi maghrib dengan isya waktu singkat. Kadang kita tertidur, akhirnya isya mungkin ketiduran. Syukur-syukur masih agak malam sedikit. Yang repotnya ketiduran. Malam itu setelah masuk waktu subuh orang adzan baru bangun. Tadi malam saya belum isya. Nah, itu mungkin terjadi. Boleh jadi terlalu capek atau tak terbiasa salat isya, atau sebab yang lain. Kemudian salat sunnah yang lain ada namanya salat sunnah hajat. Salat sunnah ketika kita punya satu hajat. Hajat itu artinya keperluan, kebutuhan, keinginan. Dan kita ingin hajat yang kita mau itu terwujud. Maka kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah agar hajat itu terwujud. Bagaimana cara salatnya? Kita melakukan salat 2 rakaat. Lalu ketika selesai salat 2 rakaat, kita berdoa kepada Allah. Maka dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hajah ila Allah atau ila ahadin min bani Adam falyatawadda falyuhsinil wudu. Kalau ada di antara kita yang punya hajat kepada Allah atau hajat kepada manusia, kamu boleh saja hajat kita kepada manusia agar orang itu membayar hutang, atau hajat kita langsung kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jaga kita sehingga kita tak termasuk orang yang kena corona saat ini, atau kita termasuk orang yang kalau kena segera pulih, tidak dipanggil karena sakit corona tadi. Maka hendaklah dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwudu, lalu sempurnakan wudu. Thumma liyusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Thumma liyuthni 'ala Allah 'azza wa jalla, kemudian dia memuji Allah 'azza wa jalla setelah selesai 2 rakaat tadi. Wa liyusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyaqul, kemudian dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia membaca doa, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ith, la tada' li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Di waktu kita tak terlarang salat, kita salat 2 rakaat siang atau malam. Lalu setelah selesai salat baca doa tadi. Agar apa? Hajat kita kepada Allah murni, atau hajat kita kepada hamba Allah agar dia melakukan sesuatu untuk kita, mintakan dengan salat hajat. Bisa dikerjakan siang, bisa dikerjakan malam hari. Dikerjakan 2 rakaat. Rakaat pertama baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Selesai salat baca doa seperti yang kita contohkan tadi. Dah 2 salat. Salat sunnah yang ketiga, salat sunat wudu. Yustahabbu rak'atani aqibal wudu'i lil ahaditsis sahihati fiha. Ketika kita selesai berwudu, kita tidak mesti segera salat wajib atau terikat dengan jamaah atau melakukan kegiatan-kegiatan lain yang membuat kita melakukan sesuatu langsung setelah wudu. Lapang waktu kita, salatlah 2 rakaat setelah selesai berwudu. Ini di antara hadis yang menjelaskan tentang sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Dia kalau berwudu selalu salat 2 rakaat setelah wudu. Dan kata Nabi, Nabi tanya Bilal, kenapa? Aku sudah mendengar suara terompah engkau di surga. Apa jawab Bilal? Saya tak pernah berwudu kecuali saya salat sunnah 2 rakaat sebelum berwudu. Mohon maaf, setelah berwudu. Sehingga setiap berwudu salat 2 rakaat. Maka kalau seandainya kita berwudu kita mungkin karena habis di kamar mandi, langsung kita wudu. Bukan karena sengaja sholat, berwudu saja.
salatlah 2 rakaat. Atau kalau kita ingin duha, boleh jadi salat wudhu dulu, baru setelah itu salat sunat duha. Sehingga setiap kali berwudhu diiringi dengan salat sunnah wudhu. Yang keempat, salat sunnah yang lain adalah salat sunnah safar. Yustahabbu liman qadima min safarin ay yusalli rak'ataini fil masjidi awwala qudumih. Ketika seseorang datang dari perjalanan jauh, hendaknya dia ketika datang ke rumah itu ke masjid terdekat dulu dari rumahnya. Lalu dia solat 2 rakaat di masjid tersebut. Karena dalam hadis diriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'ataini. Rasul kalau pulang dari perjalanan jauh, mungkin balik dari perang atau balik dari suatu hal yang penting di luar Madinah, pertama beliau datangi saat akan ke rumah dalam masjid dan salat 2 rakaat di masjid, lalu baru ke rumah. Nah, ini salat sunnah ketika datang. Sebelum berangkat juga ada salat sunnah yang biasa kita sebut salat sunnah safar juga. Kalau seandainya kita salat sunnah safar ini, di rakaat pertama bacalah kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua bacalah kul huwallahu ahad. Lalu setelah selesai salat kita berdoa dengan berbagai doa yang dianjurkan oleh orang-orang yang saleh untuk para musafir. Kita baca berbagai doa, termasuk membaca ayat-ayat Al-Quran tertentu. Silahkan diamalkan. Kemudian salat sunnah yang lain ada salat sunnah ihram dan salat sunnah tawaf. Saat kita akan melakukan ihram di miqat, baik dari miqat Madinah Bir Ali atau miqat daerah Yaman Yalamlam atau miqat yang lain, sebelum kita berniat untuk berihram, setelah kita mandi, bersih-bersih badan, memakai pakaian ihram, kita salat sunnah, baru niat berihram. Apakah ihramnya haji atau ihramnya sunnah? Itu salat disunnahkan oleh syariat. Kemudian ketika kita selesai tawaf, baik tawaf itu tawaf kudum, tawaf umrah, tawaf ifadah, tawaf sunnah, tawaf wada. Setelah tawaf kita salat 2 rakaat dianjurkan. Posisi salatnya di belakang makam Ibrahim. Maksud di belakang makam Ibrahim itu adalah kalau kita menghadap ke Ka'bah, di depan kita ada makam Ibrahim dan kita di bagian belakang. Itu maksudnya di belakang makam Ibrahim. Kemudian ada lagi salat sunnah yang mungkin Bapak Ibu agak langka mendengar ini. Salat sunnah kita sebelum mati. Salat sunnah sebelum kita dibunuh orang. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat Nabi bernama Khubayb bin Adi. Waktu itu hina akhrajahu al-kuffar yaqtuluhu fi zaman an-nabi qala da'uni usalli rak'ataini fakana awwala man shalla rak'ataini 'inda al-qatl. Khubayb bin Adi ini oleh orang kafir akan dibunuh. Hidup di zaman Nabi, seorang sahabat Nabi. Sebelum akan dibunuh, kata dia kepada orang Quraisy, sebentar, saya solat 2 rakaat, setelah saya solat, bunuhlah saya. Solat sunnah sebelum dibunuh orang. Solat sunnah sebelum dilakukan hukuman terhadap kita dengan hukuman kematian. Pernah ibu-ibu dengar hukum, kalau di Mesir itu hukum i'dam namanya. Hukum mati. Bukan hukum seumur hidup, tapi hukum mati. Dipancung. Sebelum pelaksanaan dipancung tadi, dia minta izin salat 2 rakaat. Siapa yang melakukan? Sahabat Nabi Khubayb bin Adi. Dan setelah itu, ada orang-orang lain yang meniru sebelum dia dihukum bunuh,
dia minta izin salat 2 rakaat. Salat sebelum dibunuh. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pembahasan tentang hal-hal terkait salat sunnah yang lain. Kita anggap cukup salat sunnah tadi dan salat sunnah sebelumnya sebagai contoh salat sunnah yang bisa kita lakukan di waktu-waktu sesuai yang diatur oleh syariat. Pembahasan pertama adalah bagaimana kalau salat sunnah itu dia tak dianjurkan berjamaah, kita buat berjamaah. Contoh salat sunat duha, dia tak dianjurkan berjamaah. Lalu di pesantren, di sekolah, para santri disuruh oleh ustaznya, oleh kiainya salat duha berjamaah. Atau boleh jadi di madrasah, agar anak ini terbiasa dengan salat duha, mereka disuruh berjamaah, berimaman betul seperti imam maghrib kita tadi. Bagaimana hukumnya? Kata para ulama Syafi'iyah mengatakan, la tushra' salatul jama'ati fi nafli illa fil idain wal kusufain wal istisqa' wat tarawih wal witri fi Ramadan. Wa amma baqin nawafil ka sunnanir ratiba ma'al fara'id dan seterusnya. Fala tushra' fiha al jama'ah. Tidak dianjurkan, tak disunnahkan berjamaah. Tapi lakin law sallaha jamaah jaza. Kalau seandainya mereka buat berjamaah meskipun tak dianjurkan, boleh untuk berjamaah. Wala yuqal innahu makruh, dan itu tak dihukumi makruh. Artinya ketika dibuat secara berjamaah dia tak dihukumi makruh, boleh. Maknanya dia bisa melaksanakan munfarid sendirian, bisa berjamaah. Tidak mengatakan bahwa munfarid lebih baik daripada berjamaah, atau munfarid sunnah, berjamaah tidak sunnah. Tidak. Dikerjakan munfarid silahkan, berjamaah juga silahkan. Apa dalilnya? Marahu Itban bin Malik, sahabat Nabi Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu fi baitihi ba'da mashtadda an-nahar wa ma'ahu Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, faqala an-nabiy aina tuhibbu an usalli min baitik. Nabi pernah datang ke rumah Itban bin Malik. Bersama Nabi adalah sahabat Abu Bakar. Waktu itu di luar terik sekali, panas sekali. Setelah itu datang ke rumah Itban bin Malik. Lalu Nabi tanya kepada Itban, di bagian mana di rumahmu ini engkau sukai melaksanakan salat? Artinya kata Nabi, saya mau salat di rumah ini nih. Kamu sukanya aku salat di bagian mana? Di samping sudut kanan depan, kiri depan, atau kanan kiri di belakang, atau di tengah, atau dekat pintu, atau bagian mana? Di mana engkau suka, kata Nabi. Fa asyartu ila al-makan alladhi uhibbu an usalli fih. Lalu saya kasih tahu Nabi, saya sukanya Nabi salat di situ, tempat yang beliau biasa salat di tempat itu. Faqama, lalu Nabi berdiri. Wa saffana khalfah, dan saf kami berada di belakangnya. Thumma sallam wa sallamna hina sallam. Kemudian beliau mengucapkan salam, kami pun salam setelah itu. Artinya Nabi ketika itu tak mengajak berjamaah. Nabi cuma mau sholat sendirian. Lalu sahabat Abu Bakar dan Itban bin Malik yang ada di rumah tadi ngekor di belakang Nabi. Paham ya? Nabi sholat sendirian. Tiba-tiba yang berdua tadi dibuatnya saf di belakang. Nabi tidak mengajak, yuk kita sholat bareng, kita jamaah bertiga. Tidak. Nabi sholat sendiri saja. Yang dua tadi enggak diajak sholat jamaah. Lalu Nabi sholat, yang dua tadi ngekor saja. Salam Nabi, mereka salam juga. Setelah itu Nabi tidak mengatakan tidak sah salat kalian. Kalian kenapa salat dengan saya? Ini kan enggak salat berjamaah. Kenapa kalian ikut pula salat jamaah? Enggak begitu.
Tapi begitu Nabi salam, mereka salam, Nabi tak komen perbuatan mereka. Kalau Nabi tak komen perbuatan mereka, padahal di hadapan Nabi, kalau salah Nabi diamkan, berarti Nabi tidak amanah dengan syariat. Kan jelas salah. Nabi tahu salah, didiamkan. Boleh tidak? Enggak masuk akal. Kalaulah seperti itu, akan banyak nanti pelanggaran syariat, akan dianggap enteng oleh orang. Maka, kalau seandainya Nabi tahu di hadapan beliau dilakukan, beliau tak komentari, Nabi seakan menyetujui perbuatan itu, sehingga perbuatan itu seakan perbuatan dilakukan Nabi juga. Takrir. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi inginnya salat sendirian, tapi sahabat dengan spontan ingin ikut dengan salat Nabi. Berarti salat tadi harusnya sendirian, tapi dibuat berjamaah. Nabi marah? Enggak. Nabi komen? Enggak. Nabi mengomentari mereka dengan berbagai ucapan, ini tidak sah, ini salah, ini bid'ah, tak ada dasarnya. Tidak ada Nabi komentari itu. Nabi cuma diam saja. Kejadian kedua, sahabat Ibnu Abbas, kemudian berapa sahabat yang lain, itu pernah Nabi sholat malam sendirian. Datang sahabat Ibnu Abbas karena tidak tahu di mana posisi saf kalau orang berjamaah berdua. Dia tegak di samping kiri Nabi. Oleh Nabi ketika sholat digeser Ibnu Abbas dari kiri ke kanan. Karena anak kecil, kalau anak kecil kan mudah kita tarik. Pindahkan dari kiri ke kanan. Nabi sholat sendirian. Tiba-tiba Ibnu Abbas berjamaah. Selesai itu Nabi marah? Tidak. Nabi cuma sebutkan, ajarkan, kalau jamaahnya sendirian laki-laki, jika di samping kiri, pindah ke samping kanan. Yang dilakukan Nabi apa? Membetulkan posisi. Berarti menguatkan argumen. Sholat jamaah boleh. Buktinya, Nabi justru membetulkan cara jamaah yang salah jadi benar. Kalaulah salah, Nabi akan cegah Ibnu Abbas untuk sholat dengan Nabi. Tapi Nabi membetulkan yang salah dalam mempraktekkan posisi berdiri dalam sholat berjamaah. Paham Bapak Ibu? Maka kalau ada orang qabliyah atau ba'diyah, kan sendiri itu, dibuatnya berjamaah. Agar kita semua bisa sholat terjaga, sholat sunnah kita. Kita jamaah sholat sunnah ini, itu boleh. Hukum asalnya adalah sendiri-sendiri. Itu juga sholat duha atau sholat tahajud malam hari, berbagai sholat sunnah yang lain. Hukumnya kita sendiri-sendiri, nggak dianjurkan berjamaah. Tapi seandainya dikerjakan berjamaah, jaz atau yajuz, boleh dikerjakan berjamaah. Paham Bapak Ibu? Ini poin pertama. Poin kedua, al-muhafazatu 'ala nawafil. Dianjurkan kita untuk menjaga solat sunnah, puasa sunnah, dan berbagai amaliah sunnah. Maksudnya apa? Apabila kita sudah masuk melaksanakan suatu amalan sunnah, jangan kita batalkan. Itu satu. Yang kedua, apabila kita sudah memulai satu amalan sunnah, jangan ditinggalkan, tapi istiqomahlah untuk membuatnya. Setiap hari kita sholat duha 2 rakaat. Esok, lusa, jangan lupa tetap 2 rakaat minimal. Setiap hari kita puasa sunnah Senin Kamis. Kita datang pekan selanjutnya, buat lagi puasa Senin dan Kamis. Dianjurkan agar kita menjaga sholat sunnah kita. Caranya dua. Satu, kalau sudah dikerjakan, terus dikerjakan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dikerjakan, disempurnakan, tidak dibatalkan di tengah. Paham Bapak Ibu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau safar, beliau tetap sholat sunnah. Sehingga kalau Bapak Ibu terdengar hadis atau pernah dijelaskan hadis, Nabi sholat di atas rahilatihi, di atas kendaraannya. Kemana kendaraan itu mengarah, ke situlah Nabi menghadap.
itu dimaksudkan adalah solat Nabi di atas kendaraan yang dikerjakan solat sunnah. Maka solat sunnah itu boleh tidak menghadap ke kiblat, tapi solat wajib mesti menghadap kiblat. Dan solat sunnah itu boleh duduk, tapi solat wajib tidak boleh duduk kecuali orang yang tak mampu berdiri. Jadi Nabi meskipun di perjalanan beliau tetap solat sunnah. Bahkan Nabi SAW mengqadha solat sunnahnya. Kalau ada ketinggalan salat sunnah yang rutin beliau kerjakan, beliau qadha. Di antaranya, pernah Nabi setelah zuhur ada tamu. Ba'diyah belum beliau kerjakan. Sehingga masuk waktu asar. Beliau salat asar berjamaah dengan sahabat. Setelah asar, beliau qadha ba'diyah zuhur yang belum dikerjakan tadi. Istri Nabi nanya, Nabi itu salat apa? Kenapa engkau salat asar? Kata Nabi, saya tadi karena ada tamu setelah zuhur, nggak sempat salat sunnah ba'diyah, maka saya kerjakan ini sebagai pengganti salat sunnah ba'diyah yang belum saya kerjakan tadi. Sahabat Abu Bakar, beliau waktu itu datang ke masjid, orang sudah iqamah, nggak sempat qabliyah. Apa yang beliau buat? Setelah selesai salat jamaah, beliau qadha qabliyah salat subuh tadi. Itu dibuat oleh para sahabat Nabi, mengqadha salat sunnah yang sudah rutin kita kerjakan, salat sunnah rawatib yang mengikuti salat fardu diqadha di luar waktunya. Berlalu waktunya diqadha. Yang qabliyah sudah lalu waktunya diqadha setelah pelaksanaan salat fardunya. Begitu dibuat oleh sahabat Nabi dulu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi beberapa sunnah-sunnah, salat sunnah yang lain yang dia waktunya tidak rawatib, tapi bisa kita kerjakan kapan saja. Namun kita cukupkan pembahasan salat sunnah dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pembahasan selanjutnya, salat sunnah di rumah. Salat sunnah di rumah, bahwa salat-salat yang tak dianjurkan berjamaah itu dianjurkan kita kerjakan di rumah kita. Sehingga salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, seandainya kita memungkinkan salatnya di rumah, buatlah di rumah. Lebih afdal dibanding dibuat di masjid. Tapi berjamaah salat fardunya tetap di masjid. Namun kalau ada pilihan, Ustaz, saya kalau tunggu iqamah di rumah, antara azan dan iqamah saya di rumah melaksanakan salat sunnah qabliyah, saya ketinggalan takbiratul ihram nanti, Ustaz. Bagaimana baiknya? Segeralah berangkat ke masjid, salat sunnah di masjid, lalu tunggu takbiratul ihram di masjid. Itu lebih baik. Karena jangan-jangan tinggalnya dua nanti. Salat sunnah qabliyah tak dapat, salat sunnah takbiratul ihram bersama imam jangan-jangan tak dapat juga. Maka baiknya segera datang ke masjid, buatlah salat sunnah qabliyah di masjid, dan tunggulah takbiratul ihram pertama bersama imam di masjid. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan hadis kata Nabi, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat terbaik seseorang ada di rumahnya kecuali salat berjamaah untuk solat fardu yang 5. Artinya solat sunnah apapun kita kerjakan, itu baiknya kita kerjakan tanpa pengetahuan orang. Lebih selamat, lebih terjaga keistiqomahan, kelurusan niat dibanding dikerjakan di hadapan orang banyak. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah sebaiknya dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Maka dalam hadis Nabi katakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, salatul laili matna matna. Salat malam itu sebaiknya dikerjakan 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Maka kalau kita buat salat sunnah 20 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, 100 rakaat, sebaiknya setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam. Kenapa Nabi sebutkan salat ini salat malam? Karena umumnya orang bisa salat yang berlama-lama, yang banyak jumlah rakaatnya adalah di malam hari. Siang hari kita sibuk pula bekerja.
Salat fardu aja syukur-syukur kita bisa sisakan waktu untuk salat fardu. Apalagi mau salat sunnah banyak-banyak. Nah, maka disebut malam itu sebab kebiasaan orang bisa salat malam banyak-banyak itu kalau malam hari. Kemudian dalam fa idza ra'aita anna subh yudrikuka fa'utir biwahidah. Kalau sudah nampak subuh akan menjelang, ini sudah mau terbit fajar nih, maka segera tutup tadi dengan witir 1 rakaat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sholat sunnah, dia dibolehkan 4 rakaat dan dibolehkan 2 rakaat, apapun nama sholat sunnah itu, sebaiknya setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka di kita kalau Ramadan sholat mau 11 rakaat dalam semalam Ramadan atau 23 atau lebih dari itu atau kurang dari itu, sholatnya tetap kita buat 2 rakaat, 2 rakaat. Betul Pak? Sini 2 rakaat kan? Meskipun 11 tapi 2 rakaat kan? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkara ini juga tentang berdiri dan duduk saat salat sunnah. Salat sunnah yajuzu salatun nafli qa'idan ma'al qudrati 'alal qiyam. Boleh kita salat duduk meskipun mampu berdiri ketika salat sunnah. Tetapi berdiri lebih afdal dibanding kita melaksanakannya secara duduk atau berbaring. Saya ini sehat. Sebelum isya salat sunnah qabliyah, tapi saya laksanakan duduk tak berdiri, itu boleh. Setelah isya juga begitu, biasa kerjakan duduk tidak berdiri, itu bisa. Tapi orang yang salat duduk pahalanya setengah orang salat berdiri. Jika apa? Dia mengerjakan dalam kondisi dia bisa berdiri, bisa duduk. Tapi kalau orang yang dia mengerjakan hanya bisa duduk karena dia tak bisa berdiri, dia dapat pahala sama dengan orang berdiri. Bahkan bisa dapat pahala lebih besar. Kenapa? Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala semakin besar jika semakin berat perjuangan melaksanakan suatu ibadah. Orang sakit otomatis lebih berat dibanding orang sehat. Tapi dia tetap bisa ibadah meskipun dengan duduk. Orang sehat dengan berdiri. Tapi perjuangan orang sakit dibanding orang sehat berbeda. Maka orang yang tidak sehat, dia sholat duduk, dapat pahala yang sama dengan orang yang berdiri. Tapi kalau seandainya dia sehat, memilih duduk tanpa ada sebab yang lain, orang tersebut cuma dapat pahala setengah dari orang yang mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan berdiri. Contoh witir kita sama-sama 3. Tapi yang dia duduk, yang kita berdiri, pahalanya sama dikasih Allah, tapi kita dikasih yang berjamaah. Pahalanya banyak dibanding yang sedikit. Gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berdiri pahalanya lebih banyak dibanding yang duduk. Maka untuk solat-solat sunnah boleh dikerjakan duduk, tapi lebih baik berdiri. Bila dikerjakan duduk, pahalanya setengah dari orang melaksanakan berdiri. Baik, kita diskusi Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan terkait sholat sunnah ini. Silakan, ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Pak. Baik. Nabi tak menyebutkan dia dengan spesifik. Artinya tak menyebutkan mesti nama solat tertentu. Tapi Nabi sebutkan apa? Siapa orang yang solat 6 rakaat antara maghrib dengan isya. Oleh karena itu kalau ada orang berniat solat taubat, Pak, atau berniat solat sunnah yang lain yang intinya bukan qadha solat atau i'adah solat, maka dia dihitung mengerjakan solat awwabin. Artinya betul-betul sekedar
mengisi waktu daripada lalai. Baik disebutkan nanti mau sholat hajat namanya, atau disebutkan sebagai sholat apa itu? Qabliyah atau ba'diyah atau yang lain. Tetapi ketika dia gunakan 6 rakaat antara maghrib dengan isya, maka disebut dengan awwabin. Cuma qabliyah dengan ba'diyah dia tidak masuk awwabin, Pak. Sebab dia punya arahan tersendiri. Tapi sholat sunnah yang lain, mungkin katakan sholat sunnah hajat, Pak, atau sholat sunnah mutlak atau apa saja. Niatnya yang penting saya sholat sunnah 2 rakaat. Nah, mengisi waktu antara maghrib dengan isya dengan sholat sunnah tadi, sholat sunnahnya disebut dengan sholat sunnah al-awwabin. Sudah, Pak? Kenapa, Pak? Diniatkan sendiri boleh, kalau tidak niatkan pun dianggap sebagai sholat awwabin. Sudah? Silakan, ada lagi pertanyaan? Silakan ibu-ibu ada bertanya, Bu. Kalau tak ada, kita tambah ada tentang salat tahajud atau salat malam. Salat tahajud artinya adalah as-saharu wa tarkun naum. Begadang kita. Meninggalkan tidur. Itu tahajud. Yang tadinya tidur, lalu bangun, dikerjakanlah salat. Itu namanya tahajud. Dia bangkit. Bangkit dari istirahatnya menjadi berdiri untuk ibadah. Maka orang seperti ini disebut dengan tahajud. Salatnya salat tahajud. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat-salat yang kita kerjakan di malam hari, kemudian dia dikerjakan setelah kita sempat tidur sebentar, menjadi populer dengan nama salat tahajud. Atau ada juga namanya salat malam. Kemudian apabila dikerjakan sebelum tidur disebut dengan nama qiyamul lail. Tapi kalau bangun tidur kita sebut dengan tahajud. Tapi pada intinya kedua salat tadi adalah salat qiyamul lail. Salat untuk menghidupkan malam hari kita dengan ibadah bernama salat. Maka kalau Ramadan nanti kita sebut namanya salat tarawih, salat witir, itu bagian daripada salat malam. Atau salat-salat yang lain yang kita kerjakan malam hari, antara isya sampai subuh, disebut dengan salat malam. Atau salat tahajud. Kemudian, salat tahajud ini termasuk salat sunnah mutlak. Artinya dia terikat bahwa mesti dikerjakan jam sekian. Tata caranya begini. Jumlah rakaatnya sekian. Tidak. Yang penting kalau orang malam hari punya kesempatan untuk salat, dia bangun dari tidur, dia gunakan untuk salat, dia boleh salat malam atau salat tahajud semaksimal yang dia bisa. Boleh dia salat malam itu sampai 100 rakaat. Atau 20 rakaat, 40 rakaat, 60 rakaat, sesuai yang dia bisa di malam hari itu. Nah, salat sunat tahajud termasuk salat sunnah paling afdal di antara salat sunnah mutlak. Di Al-Quran dikatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sahabat-sahabat Nabi dipuji oleh Al-Quran, mereka itu malam hari sedikit tidur. Dan bila sudah sampai penghujung malam, mereka beristighfar kepada Allah. Maka sahabat Nabi sering melaksanakan salat malam ini atau salat tahajud. Kemudian dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengisyaratkan kita dianjurkan salat tahajud itu. Di antara ayat itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tegakkanlah salat di malam hari meskipun sedikit saja. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengah malam untuk salat atau kurang dari itu. Auzid alaihi atau lebih dari itu. Warattil Qur'ana tartila. Sepanjang salat baca Al-Quran dengan tartil. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telisik ayat Al-Quran, banyak dalil yang menganjurkan kita malam hari itu melaksanakan salat malam atau salat tahajud. Ini di luar witir, di luar ba'diyah isya.
Tapi waktunya antara setelah Isya sampai subuh. Sudah azan Isya. Ini masih banyak pembahasan tentang tahajud ini. InsyaAllah kita lanjut di pekan akan datang. Poin pentingnya adalah malam hari kalau kita bangun, sayang jika tak digunakan untuk sholat. Jangan sampai bermenung, jangan sampai gunakan main HP, jangan sampai gunakan untuk berbagai hal yang tak manfaat. Apalagi sekedar buka medsos di malam hari cuma. Bangun jam 3 sampai subuh enggak lagi tidur. Jam 3 sampai jam 5 kerja cuma buka medsos. Sayang. Tapi gunakanlah untuk berdiri, ruku dan sujud, membaca ayat Al-Quran di dalamnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekan depan insya Allah kita detailkan lagi berapa pembahasan terkait salat tahajud, sunnah-sunnahnya, dan berapa ketentuan tentang salat tahajud insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.